warahmatullahi wabarakatuh. Wahai kaum muslimin, non muslimin, netizen rahimatumullah, yang saya doakan mudah-mudahan tetap dalam lindungan Tuhan yang Maha Esa, Allah Subhanahu wa taala. Amin Allahumma amin. Saudara-saudaraku, saya terpaksa harus menimbang banyaknya orang yang bertanya, orang yang sedang menunggu statement saya, orang yang sedang menunggu penyampaian dari saya tentang apa yang terjadi saat ini. Seperti si kejadian terhadap si Kori yang katanya dipersekusi. Kori yang ompong itu, saudara. Kori yang ompong, yang ngakunya sayyid, yang ngakunya cucu Nabi, tetapi kencing tidak cebok itu. Ya. Terus saya disuruh menanggapi juga dengan adanya diskusi kemarin antara Kang Imat dengan Gus Fakhrur. Nah, saya suruh nanggapin. Nah, ini kayaknya tepat saya tanggapi, saudara. Yang pertama, saya akan menanggapi dulu tentang setan Kori. Sayyid Kori. Sayyid itu cucu Nabi loh, keren banget. Aslinya sih keren ya. Tentang yang pertama adalah si setan Kori. Setan Kori lagi. Sayyid Kori, saudara. Ya, saya kasih tahu kalian. Setan Kori, Sayyid Kori, kenapa dia dipersekusi? Ada dua alasan. Yang pertama, kalau dia dipersekusi beneran, maka alhamdulillah itu adalah teguran dari Allah. Yang dua, saya nggak yakin kalau itu dipersekusi. Sepertinya itu settingan, ya. Tapi mudah-mudahan mau settingan mau tidak, ketika dia memecah belah, ketika si Kori dia memberikan statement-statement yang memprovokasi kepada umat, maka sudah saatnya, kalau beneran ya, itu belum apa-apa. Harapan saya, umat muslim di seluruh Indonesia, khususnya di Depok, di Bekasi, di Jakarta, sikat orang-orang seperti itu, apalagi dia mengatasnamakan sebagai cucu Nabi, yaitu si setan Kori. Setan Kori lagi, Sayyid Kori, ya. Itu kalau bikin provokasi terus, ini orang Depok itu jangan kayak orang pecundang lah. Kalau ada yang berbau-bau yang seperti itu, sikat aja, tabrak aja, mau Depok, Bekasi, mau apa, tabrak. Pokoknya apapun yang memecah belah, yang bikin sara, yang membentur-benturkan antara kiai dan ulama dan habaib, sikat. Sikat aja. Jangan silau karena alasan mereka adalah ini Habib ini katanya dia suka memperbudak. Yang memperbudak itu siapa? Kalau memang ada Habib yang oknum yang dafir, ya kamu tujuannya sama yang oknum saja. Tapi kalau dipukul rata, kalau dia bikin sara, kalau membentur-benturkan ulama dan kiai para habaib, nah tabrak saja orang-orang seperti itu. Ini tanggapan saya ya untuk si Kori ya. Kori, hati-hati kamu Kori. Kalau betul settingan ya, kamu itu dipersekusi atau kamu dilabrak sama warga yang penduduk asli situ, itu adalah teguran dari Allah supaya kamu bisa introspeksi. Tetapi kalau kamu terus-terusin, ente itu orang Aceh ya, datang ke tempat lain itu ya yang sopan lah, jangan bikin provokasi. Saya kasih tahu kamu itu, ente itu orang Aceh, ini Jakarta, ini Depok, ini Bekasi, ini Pulau Jawa. Jangan bikin kotor, bikin keruh ya Kori. Nih kamu camkan ini si Kori ini, tuman itu. Ya sebaiknya kalau, aduh ya Allah, kayak begitu kok ada yang percaya. Orang tingkah laku, adab, akhlaknya saja kayak Sayyid Kori, pakai Sayyid. Nah ini Sayyid, ini adalah ahlul bait nih ya, ini keluarga Nabi ini ya, ini disematkan sebagai keturunan Nabi nih Sayyid Kori. Kok ada yang percaya? Untunya saja nggak rata, giginya aja bolong, masya Allah. Akhlaknya gimana? Inilah ulama
Bukan ulama, ubaru. Kalau ubaru ya kayak begitu. Ya, si fulan ini diserang, si fulan itu. Ini ubaru, kelakuannya ubaru. Kalau ulama itu nggak seperti itu. Contoh, ada nggak ulama kiai itu dia sering membahas orang si fulan ini, si fulan itu, bikin provokasi, ujaran kebencian. Ada nggak? Nggak ada. Ya. Jadi, untuk umat muslim, ya dengarkan ini celotehan mulut saya. Umat muslim jangan kayak panci. Ketika ulama kiai habaib dibentur-benturkan, ketika ulama kiai habaib dikoyak-koyak, diadu domba, sudah saatnya kalian bergerak. Itu orang-orang nih, orang-orang yang bahas nasab nih, orang-orang yang ngakunya keturunan nabi, orang-orang yang katanya kiai, yang ngakunya pribumi, yang ngakunya wali songo, siapapun, kita nggak peduli kamu mau keturunan nabi kek, mau keturunan wali songo kek, keturunan iblis sekalipun, kalau kamu bikin provokasi, bikin ujaran kebencian, sikat. Umat muslim harus cerdas. Sikat orang-orang seperti itu hanya demi konten, demi pansos, hanya demi cari panggung, ya. Ini nggak ada etika ini, ya. Terus, satu lagi tentang kemarin diskusi Kiai Imad atau Kang Imad bersama Gus Fahur, ya. Yang memang Kang Imad memang mau dicopot dari NU. NU sendiri memang tidak pernah mendukung. Kenapa? Itu hanya gedabrus-gedabrusan. Nasab tidak terbukti. Kalau memang kamu itu meneliti, kalau kamu kajian-kajian itu memang harus ditakik, ya. Harusnya kamu mengumpulkan nakobah internasional. Mestinya. Bukan hanya pengakuan diri kamu sendiri, seolah-olah kamu yang memiliki kebenaran, Kang Imad. Ya, kamu faktanya diajak diskusi di Banten, kamu tidak datang. Saya sangat kecewa karena dulu saya mengawal kajian ente. Saya dulu mengawal kajian ente. Kecewa kenapa? Ente seperti pecundang, Kang Imad. Ente tidak datang, Kang Imad. Ente hanya diteruskan sama kawan-kawan yang ngonten YouTube hanya mencari cuan AdSense. Kayak pecundang gitu. Kalau memang kajian itu pengen ditakik, ya kumpulkan para nakobah internasional untuk mentakik itu. Apa yang kamu teliti, apa yang kamu kaji, ini hanya seputaran nakobah blogspot. Nah, nakobahnya blogspot. Nah, wes googling lah ya, elah. Masya Allah. Ya. Iya, kita tuh nggak sepakat sama oknum-oknum Habib. Tapi kalau Habib yang alim semuanya dipukul rata, semua Habib yang ada di Indonesia, Habib yang ada di NU kamu serang, maka tunggulah kamu nanti. Ini orang bajingan ini, ngawur ini orang. Ya, ditumpangin oleh para orang-orang Wahabi ini. Ente ngelawannya cuma orang-orang bodoh, orang-orang yang tidak bernyali. Coba ente ketemu dengan saya kuliti ente, bahkan saya gunduli, saya bodaki ente. Saya habis potong rambut ini. Kenapa? Rambut itu harus dirawat. Rambut itu harus dirawat biar rapi gitu loh. Kenapa? Rambut itu adalah mahkota. Kalau nggak punya rambut, nggak punya mahkota. Nggak punya mahkota alias pelontos. Loh ini itu loh. Gitu loh. Ya. Hati-hati. Ya, untuk Kang Imad seandainya dipecat dari Nahdlatul Ulama, ya wajar. Apa-apa memanfaatkan jamiah Nahdlatul Ulama, memanfaatkan para nahdiyin, para warga-warga NU yang awam untuk mengawal penelitian ngawurnya hanya demi panggung. Ya, akhirnya apa? Nahdlatul Ulama dipecah belah sama kelompok-kelompok Kang Imad. Masya Allah. Ya. Siapapun yang mengaku orang nahdiyin, apalagi di situ ada pengurus-pengurus NU, pengurus PBNU, tetapi sehujan ikut-ikutan membahas nasab, bahkan memprovokasi, berarti NU capek. Paham? Oknum nih, ini bukan NU tapi nyusup. Kau bukan orang nahdiyin, tetapi kamu oknum nahdiyin. Tabrak kalau ada orang-orang seperti itu. Kamu ngaku pengurus NU, pengurus PBNU, ya, bisanya menghujat sana sini, adu domba sana sini, ngaku keturunan wali, ngaku keturunan pribumi, gundulmu.
Tak boleh saudara kayak begitu. Saya selama ini diam guyon-guyon karena apa? Saya itu sudah, sudahlah, saya sudah tua, sudah cukup. Bukan masa saya lagi, ya. Tetapi percayalah, pembahasan nasab ini juga dekat sekali dengan apa? Akhirnya menggerogoti hati dan otak orang-orang yang awam, yang akhirnya mereka menjadi orang-orang radikal. Mereka menjadi orang-orang intoleran. Ketika berpaham, beda paham, mereka akan halalkan darahnya. Ketika tidak sejalan dengan apa yang ia maksud, maka dia akan musuhi. Radikal juga. Masya Allah. Ya. Sekarang pendukung Pak Imad banyak yang komen bubarkan PBNU, Gus. Keterlaluan, berarti ada indikasi. Loh, saya sudah bilang ketika ada yang katanya pendukungnya Kang Imad, dia minta bubarkan PBNU. Siapa dia? Dia adalah pengasong-pengasong. Mereka adalah orang-orang Wahabi yang sangat gampang memusuhi orang-orang NU. Memusuhi amaliyah NU. Memusuhi apa yang dilakukan oleh NU selama ini. Kenapa? NU dianggap adalah sarangnya ahlul bid'ah. Camkan itu baik-baik. Dulu kan sudah saya sampaikan semua. Konkret. Hati-hati. Siapa mereka? Siapa mereka? Hati-hati. Mereka berani teriak-teriak bubarkan PBNU. Dajjal mereka. Coba. Terjadinya kemarin katanya rame-rame masalah si Kori. Lalu ada seorang kiai, bahkan seorang buya katanya, mengkomando yang namanya ini. Saya perintahkan Laskar Sambel untuk menjaga si Kori Ompong. Ala ya Allah Gusti, Laskar opo? Bisa lakukan opo? Laskar-laskaran cuma di medsos kayak begitu kok. Yang mengaku orang Laskar Sambel itu mana fisiknya? Paling itu gerombolan ayah. Gerombolan pengen ngaceng. Ya. Jadi camkan ya. Ini untuk Laskar Sambel. Kalau seandainya nanti terjadi apa-apa si Kori junjunganmu, atau siapapun, atau apa yang menganggap junjungan Kang Imad yang ngawur, yang saya tidak akan diam. Saya tidak akan diam. Camkan itu baik-baik. Si Kori, kapokmu kapan Ri Kori? Ya, ingat, Allah akan turunkan azab. Ini baru segelintir. Kemarin si siapa itu yang kupingnya merotoli, yang masuk ke got kayak tikus. Yang kedua si Kori Ompong, ya. Mudah-mudahan gak settingan ya. Nanti ingat ya. Sebentar lagi kalian semuanya akan modar. Umat banyak yang mendoakan. Kualat satu persatu. Camkan itu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Lalu Anda akan sampai di tujuan.